Iya, yang real malah yang nggak ada ayatnya. Kan gitu. Ya kembali lagi sih tadi saya cuman lagi mikir tuh gini, Bang Yong. Kasihan Iya. ya Kristen Indonesia, misal udah mau pesta pernikahan, udah mau nikah sama bini, tiba-tiba dia meninggal. Nggak jadi kan dia menikmati masa pertamanya, mati, begitu mati masuk ke surganya jomblo juga, nggak jadi ketemuan sama bininya karena nggak dapat bini gitu. Jadi dia tidak merasakan hal-hal yang fitrahnya sebagai manusia. Jadi sebagai aksesoris abadi di sana gitu dia bergelantungan seperti itu. Cuman gitu aja sih, cuman ngebayanginnya kasihan. Kan Ustadz, kan di surga itu kita tidak ada yang namanya hubungan badan lagi. Kita di surga itu hanya memuji menyembah kepada Tuhan. Aduh, Jadi istilahnya kawin. Oh, malah nanti capeknya di surga. Itu tidak ada. Halo. Capeknya nanti di surga ya. Boleh ngomong kah? Liv, bagaimana mau capek? Kan kita sudah dikenakan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan lewat kebangkitan. Iya, maksudnya ibadahnya nanti di surga, muji-muji Tuhannya, ibadahnya kan Ya. selamanya kayak gitu. Kalau Ustadz Alif menarasikan seperti itu, tidak masalah buat kami. Anda kata ibadah atau Ya tidak berdasarkan ibadah, statement Anda loh. Tuh, itu kan ayat jawaban setuju. saya, Ustadz. Karena di surga Iya. sana hanya memuji dan menyembah. Lah iya, makanya berarti Kristen itu nanti memuji dan menyembahnya itu di surga gitu loh. Ya Itu kan? sebabnya begini Ustaz. Itu sebabnya di bumi harus belajar menyembah karena di surga itu pekerjaan di sana pekerjaannya seperti itu. Seperti Ustaz Alif. Belajar menyembah di Kalau- bumi. Gimana sih? Kok ini jangan Iyalah. larang bebas lah, nggak boleh kayak gitu. Ah, Kalau di surga kan seperti itu, memuji, mentang-mentang menyembah, agamanya perumpamaan, memuji, semuanya menyembah. dibikin. Nah di bumi ini kita harus dilatih seperti itu. Nah orang yang tidak mau ingin dilatih, nyana masuk surga. Oh gitu. Jadi Apalagi kalau tidak percaya kepada kalau Yesus. kalau gitu Yesus mati di kayu salib pun latihan juga. Kan dia Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Lagi latihan itu. Lagi latihan. Itu kan Ustadz, itu kan rencana penebusan. Itu ada Iya, latihan penjelasan dulu. teologianya Lagi juga, resik. Ustadz. Itu ada penjelasan teologianya. Nah, kapan kita mau akhiri? Kalau setiap gimana? kata itu munculkan pertanyaan, setiap kalimat munculkan pertanyaan. Ya karena kalimatmu menimbulkan pertanyaan gitu loh. Coba contoh. Itulah ketika luar Yesus biasa Bible. Contoh begini Yesus katakan. Contoh begini Yesus katakan, jika matamu kan gitu ya, jika matamu menyesatkan engkau, maka congkellah ia, karena lebih baik kau satu matamu masuk surga daripada dengan utuh kau dimasukkan ke dalam neraka. Nah itu ada tubuhnya nggak kayak gitu? Ada matanya nggak? Itu ada pelajarannya, ada Perumpamaan penjelasannya lagi. itu. Bukan, Ini lagu-lagu. karena itu menyangkut judulnya pun Ustadz, Gimana sih? ini kan menyangkut hukum Taurat. Loh, Mata hukum ganti Yesus kok mata. hukum Taurat? Iya, Hukum mata Yesus. ganti mata, gigi ganti Bukan. gigi. Yaitu hukum Taurat. Anda buka penggenapan Yesus. Dia berkata di Matius 5 kan gitu. Apabila Oke. tanganmu, apabila Oke. matamu, itu Matius 5 penggenapan berapa? Yesus. Pertanyaan baru Bukalah lagi Matius Ustadz 5 ini. di atas 20, 24 ke sana itu dibuka. Kok gimana sih? Kok malah jadi Halo. perumpamaan? Halo. Kalau ada Hola, Kristen, hola, saudara-saudara Kristen yang naik silakan. Ini saya gimana ya? Nggak punya agama boleh masuk nggak? Nggak boleh punya agama. Bingung gini mau masuk kemana gini mau masuk. Oh, beli dulu Bang, beli dulu Bang. Jangan kayak Beli gitu. dulu Bang. Enggak, ini biar bingung saya gitu. Mau kemana bingung saya ini. Mau masuk Muslim, mau Kristen. Jadi saya udah Ya, belajar gitu, kepada belajar pendirian, gitu. pendirian Menulang. Abang. Menulang. Ini ya, saya bantu Jalan bacain lurus. ya. Ya, simak dulu ya. Akulah jalan, Kalau gitu, jalan Bang, Manulang, kebenaran ya. dan hidup. Enggak, Tidak ini saya seorang mau pun yang sampai Enggak. kepada Bapa kalau Iya. tidak melalui aku. Iya, iya, betul, iya, betul, iya, Pak. Ini. saya mau nanya Pak Ustadz. Ini saya udah belajar nih dua agama nih Pak Ustadz nih kan. Hmm. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ini Nabi Muhammad ini pernah kena sihir Pak Ustadz? Oh, pernah ada di manusia. pernah 6 bulan Pak ya. Mm-mm. Mm-mm.
Tapi saya bandingkan Pernah kedua. ada yang berusaha menyihir beliau, ada itu. Dan hal seperti itu wajar sih manusia. Justru dengan adanya Rasulullah pernah disihir, turunlah ayat tuntunan bagaimana melawan sihir. Itu hikmahnya. Ada ayat surah Al-Falaq, surah An-Nas kan gitu. Dan Rasulullah terjaga akhirnya. Dan memang beliau sebagai manusia dituntun untuk berdoa, berlindung kepada Allah. Sebenarnya ketika manusia pernah disihir orang, ya walaupun Allah tetap menjaganya dan menyelamatkan, itu wajar. Yang lebih repot itu malah bukan disihir, tapi ada Tuhan dibopong oleh iblis. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tapi kan Nabi Muhammad ini kan utusan sang pencipta, Pak Ustadz. Tapi Nah, kenapa dia bisa bagaimana kena kalau sihir ada gitu? sang pencipta malah dibawa jalan-jalan sama iblis ke padang gurun? Ayo. Oh gitu. Iya. Ayo. Tapi kan udah saya baca nih, bukan Pak Ustadz, 2 kitab nih kan. Saya baca-baca semua, saya dalami kedua agama ini kan. Itu Udah Pak sedalam Ustadz, mana? itu ya setengah lebih lah, lebih setengah Pak Ustadz. Oh Bisa ya dibilang udah. lebih setengah. Saya nanti kita cek kedalamannya ya. Contohnya gini Pak Ustadz, ibaratnya gini kan. Itu kan kitab Al-Quran merujuk pada penyempurnaan gitu Pak Ustadz ya. Betul ya Pak Ustadz? Dari kitab Jabur, Injil, dan Taurat gitu Pak Ustadz ya. Enggak, ajarannya yang sempurna. Ajarannya yang sempurna, ya. Oh gitu. Yang sebelumnya kan Tapi- sudah tidak ada. Jadi saya luruskan lagi ya kembali gitu. Ya biar kamu belajarnya juga tahu. Ya di dalam konteksnya Nabi kami itu kan manusia, di mana yang namanya manusia nanti banyak umatnya. Umatnya itu akan mengalami sebagaimana nabinya mengalami, dan Nabi kami lalu memberikan solusi dan bimbingan. Itu memberikan solusi dan bimbingan kayak gitu. Contoh ketika kita mengalami kenasir dan sebagainya, diajarkan doa-doanya seperti ini, itu diajarkan. Bahkan Nabi kami yang mengajarkan adalah malaikat kan gitu, sebagaimana utusan dari Allah. Nah kalau manusia terkena sihir dipertanyakan, dibikin lucu, lah bagaimana ketika ada Tuhan kena tombak, mati lagi? Itu lebih lucu lagi. Bagaimana ketika iblis bisa membawa-bawa Tuhan ke padang gurun, diuji dan sebagainya, itu lebih lucu lagi gitu loh. Jadi hal-hal di dalam Islam itu hal yang perkara logis. Nabi kami manusia, ada sifat namanya aradul basyariyah, sifat kemanusiaan, di mana mengalami ya ketika batuk, flu itu wajar. Ya, capek, lelah itu wajar, itu manusia kok. Menunjukkan manusia. Bahkan Nabi kami diperintahkan untuk berkata, qul ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua gitu. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Kalau Anda mau membandingkan, justru yang aneh itu level Nabi yang menerima ujian itu wajar, tapi Tuhan diuji manusia itu yang manusia yang kurang ajar gitu. Karena yang berhak menguji itu Tuhan kepada manusia, bukan manusia menguji bahkan sampai membunuh Tuhan. Itu saya kembali ke Bang Inyong aja lah ya. Oke? Karena kasihan pertanyaanmu yang Anda mengaku Anda bukan Kristen, tetapi orang Kristen banyak tersakiti karena dari pertanyaan Anda, ya. Enggak, gini Pak Ustadz. Kita kawan-kawan saya ini Pak Ustadz. Sebentar dulu. Tadi Anda ngaku bukan Kristen ya. Padahal ayat-ayat apa komentar di bawah itu ada tiping-tiping, jangan dipenggal-penggal, itu ayat Jahanam kan gitu kan. Baca dari atas. Jangan ini kalau dengan saya Ya, tapi gini host, kalau memang dia mau menyamar dirinya sebagai bukan Kristen, mengaku tidak beragama, tapi dia Kristen faktanya, yaitu hak dia, karena mungkin ajarannya membolehkan hal seperti itu, membolehkan. Jadi nggak apa-apa, silahkan tunjukkanlah kualitas Kristenmu di sini dengan cara Anda boleh mengaku bukan orang Kristen sehingga Anda bebas untuk bertanya kepada kami umat Islam. Ya, Ustadz tunjukkan Ali, Kristen jangan sejatimu terus tendensius pertahankan. seperti itu. Oh, Jangan. saya oh gitu nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Jangan. Artinya Saya begini, yang namanya yang kita mau di filter. medsos, apapun dalil mereka, jangan kita. Jadi setiap yang saya naikkan, saya filter dulu, saya cross check dulu, tippingannya kayak apa, baru saya naikkan. Ini tadi, ya salah satu komentarnya itu, jangan dipenggal ayatnya, wahai Jahanam, baca dari atas gitu. Makanya saya naikkan. Enggak Pak Ustadz. Nanti kita buka juga aib-aib yang agama Kristen ini, kita buka agama aib apa yang lain gitu Pak Ustadz. Itu maksudnya. Kita buka kedua, saya mesti bicara yang Muslim. Nanti kita bicara agama Kristen lagi gitu Pak Ustadz maksudnya. Lu Anda Jahanam, bilang Jahanam itu kepada siapa? Ustadz Arif, Ya, Nyong, dia ada kan apa, sudah Nyong? bilang tadi, Ustadz,
dia kan sudah bilang tadi, dia belajar Bible, dia belajar Al-Quran. Nah, tinggal bagaimana kita Iya, apa menyikapi. yang salah gitu. Oke, kalau gitu Begitu, gini, jangan Manula, langsung coba Percuma kita Iya, iya. mengimani agama kita masing-masing, Gini aja. tapi kalau Iya. perbuatan nggak sebelum bagus lebih gitu aja. jauh, sebelum lebih jauh, kan saya bilang kami hargai iman Anda itu. Sekarang saya gini, satu pertanyaan aja deh, satu pertanyaan, tidak berat jawabannya, tidak perlu pakai dalil, tidak perlu Anda buka Bible, tanya pendeta, tanya pastor, atau saya tidak perlu itu, ya tidak perlu. Saya cuma pertanyaan gini, menurut Bang Manulang, Anda percaya atau tidak kalau Yesus mati di kayu salib? Karena saya baca-baca semuanya, karena kan Nabi Isa yang dikatakan di Al-Quran itu, Pak, Nggak usah Nabi lahirnya- Isa. Anda percaya Oh, atau tidak bukan. kalau Yesus? karena kan di agak karena kan padat. ya, Nggak karena kan perlu di ribet agak kemana-mana. karena kan Kristen itu lahirnya sebelum Masehi, Pak. Kalau kayak Nabi Muhammad dia lahirnya tahun 600 Masehi gitu, Pak. kan Kristen Kenapa kan? Itu sih, Kristen lahir enggak. sebelum Masehi? Jadi ada Itu- Kristen itu- sebelum itu- Yesus enggak. ada. Lucu kali. Itu- Enggak, itu- saya itu punya yang saya- pertanyaan. itu yang Anda saya percaya saya atau bingungkan, tidak Pak. kalau Yesus mati di kayu Ustaz, salib? dia kan belajar. Nyana Kalau apa saya dia? Saya kalau punya saya- pertanyaan bukan membahas sebelum Masehi, bukan. hampir Saya tanya percaya sama Pak Ustaz, Manulang. hampir percaya karena udah saya baca kedua kitab ini, saya hampir percaya gitu Pak Ustaz. Oh, Saya mau berarti Anda belum menyimpulkan biar percaya. saya masuk ke agama Muslim gitu. Biar Oh, saya ini bukan sebentar, percaya gitu. sebentar. Bang Manulang, Anda membela Yesus tadi, Bang Manulang. Sejak kapan Yesusku ada 100 istri di surga? Kan gitu kan? Komentar sampean. Oh gitu. Tapi kalau saya baca-baca di kitab enggak ada itu Pak Ustaz. Itu masih Iya, pro- makanya nanti Manulang pokoknya ini saya jomblo tahu. sejati. Betul Jangan Manulang, sudah. betul Manulang Ya. itu. Kamu Itu orang tidak- belajar Manulang, betul. Kamu Ya, orang saya belajar. baca- Betul saya- apa yang kamu karena- narasikan Izin. itu. Oke, izin gini ya, Kalau- gini. Manulang ini tadi bilang hampir percaya Yesus mati di kayu salib. Coba Nyong, tugas Anda yakinkan dia bahwa dia itu percaya mati di kayu salib. Yakinkan dia. Silakan Nyong. Ayo. Jadi Manulang, kau pertanyakan kepada Nyong tentang kenapa Yesus mati di kayu salib dan apa tujuannya, dan Nyong wajib mempercayakan Manulang gitu, biar dia makin yakin. Enggak. Ayo, coba Gini, pertanyaanmu Bos. apa? Pertanyaanmu Gini. apa kepada Nyong sehingga membuat Anda yakin Yesus mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Coba, silakan. Tanya kepada Nyong supaya yakin. Ayo. Itu nanti dulu lah Pak Ustaz. Nah, itu nanti bisa kami diam-diaman lah. Kedep-depan. Lah ini diskusi, Bro. Ini room diskusi. Anda katanya tidak punya enggak, agama ini saya, tadi. ini saya, iya ini makanya saya mau belajar ada agama, ayatnya. bahkan di luar Islam Kristen Licik pun saya seperti belajar juga ular. Pak Ustaz. Udahlah, nggak usah dilayanin panjang lebar. Anda Gini, nggak mau gini. jujur. Di Saya semua masih kitab saya berpikir baca. baik loh sama Anda. Di semua kitab itu kan Adam Gini itu aja ya, diciptakan gini di bumi. aja, kamu Kenapa di duduk Al-Quran itu manis diciptakan di di surga? bawah. Itu maksudnya. Kamu duduk manis di bawah, pegang pena, catat semua apa yang Muslim jelaskan dan apa yang Kristen jelaskan. Gitu aja. Nah, yakinkan tuh Nyong. Dia tadi hampir yakin, katanya percaya bahwa Yesus itu mati terkutuk digantung di kayu salib. Dia masih agak ragu katanya gitu. Berarti kan itu tugasnya Anda Nyong, yang Kristen. Kan gitu. Yakinkan dia. Tapi anehnya dia nggak mau bertanya tentang itu biar yakin. Katanya lagi cari kebenaran. Aduh, Lucu kali. argumen terakhirnya Ustaz, sejak kapan Adam diciptakan di surga? Padahal di Alkitab diciptakan di bumi katanya. Iya kan? Dia Kristen. Lagian juga sejak kapan ada nama Manulang ateis? Kayaknya nggak masuk. Aduh, sebenarnya mudah sih mengidentifikasinya itu. Tunjukin aja KTP-nya, ada nggak agama. Karena kalau dia mengatakan dia tidak percaya Tuhan, maka dia tidak akan bertanya tentang Tuhan. Itu poinnya. Apalagi kedekatan bagaimana konsep ketuhanan. Itu yang paling utama. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya saya udah tandai akunnya. Dia itu nyamar, dia oten gitu. Jadi nggak perlu digubris sebenarnya. Yong, jadi itu pertanyaan Ustadz Arif itu nganggur itu. Kok nggak dijawab dari tadi? Ion monitor. Ion. Pura-pura pingsan ini.
Nah, ini pingsan rohani dia ini si Iwan. Satu Bang Jimin. Itu Oke. satu Bang. Toko, monitor, Kristen atau Islam? Ya, Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi saudaraku tercinta. Apa itu? Dari pertanyaan Ion ini, dari tadi ditanyakan bagaimana Yesus menjanjikan 100 istri, ya, sementara dalam pandangan kekristen tidak ada namanya menjanjikan 100 istri apalagi seks di dalam surga. Sementara Yesus menjanjikan, ya, di Matius 19 ayat 29, Yesus berkata, ku ganti 100 kali lipat ayah, ibu dan istri. Oke, Kalau menurutku itu umpama kata itu, Bang. di mana dia menjelaskan itu adalah perumpamaan? Itu perintah loh. Tidak ada lagi di situ perikop Ayat berapa tadi? perumpamaan. Ayat berapa tadi? Biar saya buka. Ayat berapa tadi? Matius 19 ayat 29. Baca perikopnya, nggak ada di situ perumpamaan. Ngarang-ngarang lagi semua perumpamaan. Kau pikirnya semua firman Tuhan pantun? Gila kau nih memang. Silakan Baca Yong. perikopnya. Yong, dibuka mute-nya Yong. Ada bantahan Yong. Ya seperti itu jawaban saya. Mau jawab apa lagi? Berarti Di itu sana- perumpamaan. Nah, di sana tidak ada perumpamaan. Justru perikopnya upah mengikut Yesus. Berarti bayaran, ya, hasil gitu. Ayo, ketahuan Anda Kan- ngarang-ngarang perumpamaan. Jimin, Ayo. kan upah itu ketika kita mendapat di sorga. Ya, berarti kan ada istri kan? 100 istri kan? Itu sebabnya saya katakan tadi, itu bahasa figuratif. Enggak, jawab dulu, berarti yang ada kan 100 istri dijanjikan kan? Ada atau tidak? Kan di Jawab. surga itu tidak ada yang namanya saya seks tahu di sana. saya tahu itu adalah hasil nanti diberikan di surga. Ya, yang saya tanya sama Anda, berarti ada 100 istri kan? Ada atau tidak? Tidak seperti itu. Maknanya kebahagiaan Saya tanya. yang ada di bumi ketika kita mengikuti Yesus, ya, ketika kita meninggalkan istri-istri kita, meninggalkan suami kita, maka kita akan mendapat 100 kali lipat di sorga. Artinya Iya. kebahagiaan itu Iya, berarti maknanya. iya, berarti kan dijanjikan nanti di surga ya, di surga 100 istri. Ada atau tidak? Tidak ada. Gak ada, Bang. Gak ada. Terus saya Ini bertanya ada. dulu. Ini Enggak, saya upah. bertanya dulu, Bang. Bang. Ibaratnya gini loh, Bang. Ibaratnya gini. Misalkan di dalam ajaran Muslim itu, Biar Ustaz Alim Bang Jimin. Ganti dulu Iya. Ustaz Alim. Ah, Ya, Ustaz, kasih saya kesempatan Ustaz. ibaratnya gini loh, Bang. Misalnya abang ini kan agama Muslim kan, Bang Jimin kan. Abang kan agama Muslim kan, Bang Jimin. Ya, Nah, terus baru. ibaratnya gini. Kalau misalkan abang lah meninggal lah atau dipanggil Allah SWT lah ke surga, apa benar nanti abang akan mendapatkan 100 istri dari sana kah? Atau abang ingin memuji atas nama Allah SWT? Mana benar? Apaan sih pertanyaan Anda? Loh, Satu ibaratnya dulu saya seperti jawab. itu, Silakan Bang. Ustaz Alim baca. Ustaz Alim baca Bang Saya Jimin. kasih Jawab. tahu aja begini Kasih ya. tahu aja. Pertama mengenai nggak nyampe 100 di Islam ya. Itu ada sebuah hadis yang mengatakan ada 72 dan itu peristiwanya bukan untuk seluruh umat. Dalam kasus tertentu yang berjihad di jalan Allah kan gitu ya. Itu peristiwanya. Namun yang pasti umat Islam ketika kami baik dengan pasangan meninggal dunia sama-sama orang mukmin, orang beriman nanti akan kembali di surga. Dapat bidadari dapat. Istri menjadi ratu bidadari, para bidadari itu jadi pelayannya. Jadi nanti di surga itu pelayannya itu bidadari-bidadari yang cantik, yang bersih. Kalau sendawa itu wangi, seperti itu. Bidadarinya aja pelayan begitu, apalagi istrinya, pasangannya. Jadi dalam Seperti itu Islam juga itu lah seperti kami itu. bilang. Seperti itu juga kan Pak Ustadz. Seperti itu juga seperti kami. Bukan istri, Katanya ibaratnya tadi itu roh. bidadari. Itu bidadari, bukan istri. Oh, di mana? Di mana ayatnya? Di mana Loh, ayatnya? yang maksud dari Pak Ustadz itu memang benar. Kalau kita dipanggil suami istri, nanti digantikan seperti bidadari, lebih dari
dari istri. Seperti itu juga lah kami, ibaratnya seperti itu, gitu loh Pak Ustadz. Gimana sih? Loh. Maksudnya gimana sih? Coba ulangin dulu kalimat dari Pak Ustadz tadi. Kalau misalkan Loh, kok- suami istri, Oh, lagi enggak, belajar ke saya. bukan belajar. Iya, saya ingin belajar. Saya Gimana mau dong? ingin belajar. Gini. Lah iya kan? Jadi kan, iya betul. Saya mau bertanya, kan Pak Ustadz bilang tadi kalau misalkan kalau di dalam agama Muslim, kalau dipanggil suaminya atau istrinya dihadapkan kepada Allah SWT, itu kan akan diganti seperti bidadari kan? Iya kan? Gini ya, gini. Gimana, Di Bang? dalam Islam diajarkan tadi ayatnya sudah di dalam surah Hud juga dijelaskan surga Aden, ada surga di mana nanti orang-orang beriman itu akan masuk bersama dengan istrinya, kakeknya, cucunya, anaknya, satu keluarga masuk. Jadi kami itu nanti reuni di surga, kumpul kebahagiaan kami, kebahagiaan keluarga kami itu bukan hanya di dunia, tapi nanti kumpul di surga. Ya kan, bahkan dijelaskan pasangan-pasangan di surga itu wa azwajum mutahharoh. Pasangan-pasangannya di surga nanti itu semuanya suci, tidak mengenal yang namanya haid lagi seperti di dunia. Makanya di surga itu nanti nggak ada Alfamidi, Alfamart, Indomaret yang jualan softtek itu nggak ada, karena semuanya suci, nggak perlu kayak gitu lagi. Nah seperti itu. Memang kalau di Kristen nanti akan kumpul di surga bersama dengan keluarga, anak istri, ada ayatnya. Kalau Ada. menurut Anda gimana? Oh, kamu mau belajar ke saya. Dalam pemahaman Kristen, sejauh ini Kristen itu meyakini hidup di surganya itu nanti seperti roh, uang, sana, sini. Nggak ada lagi kumpul. Jadi keluarga. kalau menurut Anda, kalau misalnya Anda dipanggil, ikut nggak roh Anda sama badan Anda ke surga? Ya, Ikut kalau nggak? Kristen kan di surga nggak sama badan, roh doang. Iya, roh doang. Kalau di agama Muslim Nah. ikut nggak badan? Ikut nggak badan? Ada ke sana? badan baru diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan Anda Allah sekarang bangkitkan ini manusia. berarti badan Anda ini sekarang manusia. Nanti kalau udah sampai di surga, badan Anda seperti apa? Oh, Gimana? baru dong, lebih tampan, lebih ganteng. Jadi cobalah Ya, dulu mirip-mirip tunjukkan seperti apa dia. Kalau mirip memang menurut Yesus. Anda ada nanti badan Anda baru di dalam surga sana, kalau misalnya Anda Manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana manusia diciptakan di pertama gitu. ada nggak di dalam Allah akan Al-Quran? menciptakan. Ada nggak di dalam Ada, Al-Quran kalau tawasannya itu ada nanti ganti banyak. badan baru? Ada nggak? Loh iya dong, yang lama Di kan mana? binasa. Di ayat berapa? Ayat berapa saya buka? Di ayat Yang lama itu binasa, lalu Iya. Allah bangkitkan manusia dari, makanya Nabi kami itu menjelaskan ada salah satu organ tubuh manusia yang tidak akan hancur, dari situlah manusia diciptakan, dari situ juga manusia akan dibangkitkan, dihidupkan lagi, itu dijelaskan oleh Nabi kami ya. Lalu manusia itu akan dibangkitkan kembali, cuman nggak tumbuh lagi dari bayi lagi tuh enggak, nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru seperti itu. Di ayat berapa Pak Ustadz? Biar saya buka. Kalau bahwasanya itu ada nanti pengganti badan baru. Di ayat berapa? Oh, di dalam kitab Anda ada nggak? Saya tanya dulu. Oh, nggak ada. Di dalam nggak? Saya di Yasin nggak ada pengganti surah badan baru. Yasin. Oh, Berapa? berarti benar kalian itu nanti roh aja ya? Iya, roh dan firman Tuhan. Roh dan firman Ya? Tuhan. Kami nggak ada di dalam Alkitab. Kami nggak ada di Kok dalam roh dan Alkitab firman itu. Tuhan? Iyalah. Kok roh dan firman Tuhan? Iya, badan nggak dibawa. Roh Ya, itu yang badan datang. itu Roh itu yang datang. binasa. Kan saya Iya. bilang diciptakan lagi baru. Udah saya sebutkan. Kan di dalam ajaran Pak Ustadz itu loh, pengganti badan baru. Lah iya. Kalau di dalam ajaran kami itu nggak ada Pak Ustadz. Kalau misalnya itu ada pengganti badan baru atau yang lain-lain, intinya kami datangnya itu pakai roh. Kayak ibaratnya kayak roh di dalam tubuh inilah, roh di dalam tubuh ini. Gitu loh. Kami gak ada yang namanya pengganti badan baru. Kalau memang ada Pak Ustadz di dalam ajaran Pak Ustadz pengganti badan baru, emangnya siapa yang memberikan itu? Siapa yang Ya Allah memberikan Subhanahu badan? wa taala lah. Allah Nah, terus Subhanahu wa taala. terus saya mau bertanya kepada Pak Ustadz.
Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Yang lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad atau Allah swasta lah? Alamak. Ah, yang lebih tinggi enggak? Saya mau bertanya dari tadi Anda bertanya terus loh. Waduh. Saya dari tadi mendengar Yang agama tadi itu Muslim. mau dijawab dulu enggak? Ini pertanyaan yang Kan udah saya paling jawab Pak buat Ustadz. Saya udah Loh. menjawab. Bentar, pertanyaanmu yang mau aku jawab gitu loh. Aduh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Allah berfirman, katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan, oleh Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Jadi seperti itu ya, Allah itu maha pencipta, dia akan diciptakan sebagaimana diciptakan pertama kali. Nah, Anda tadi mengatakan ya, nanti hidupnya bangkitnya itu seperti roh. Iya betul. Saya ingin Iya, tahu betul. dulu dalilnya di mana dalilnya. Dalilnya dulu ya. Tadi kan Anda nuntut dalil ke saya. Nah, saya ingin tahu statementmu itu dalilnya di mana. Ada nggak dalilnya? Gak ada dalilnya, gak ada dalilnya. Oh, nggak ada dalil. Iya. Oke, kalau gitu. Memang betul yang kata saya Pak Pendeta Yung ini, kalau kami dipanggil dengan roh, bukan dengan badan yang baru. Enggak. Oke, Iya, udah. Oke, baik. Roma 8 ya, Roma 8 nomor 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus, berarti Tuhan ini ya yang membangkitkan Yesus, Oke. yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, berarti kamu akan dibangkitkan lagi nggak? Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang itu Tuhan kan? Iya kan? Tuhan itu terbagi jadi 3. Tuhan Mana itu lagi terbagi arahnya? jadi 3. Enggak dengar tuh, Mana mendengar. lagi? Di sana toko. Kok itu Tuhan adalah terbagi manusia. menjadi 3? Ini dari mana lagi ini dalil? Aduh, Mak. Oh. Saya tanya. Enggak, contoh juga tadi dalilnya yang kata Yesus di Matius 5:29 bahwa ternyata kata Yesus, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, lebih baik kamu masuk surga tapi matanya satu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah, kata Yesus, dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Berarti nanti hari kebangkitan ada tubuhnya enggak? Nggak bisa diskusi ternyata orang kayak gini. Capek Pak Sok-sok Ustadz, bertanya. karena Pak Ustadz putar-putar terus di situ loh. Kami dari tadi menjawab, Pak Ustadz bertanya terus. Kau Mana apa jawabannya? hanya berani Loh. kau. Giliran ditunjukkan kalau kau botol nggak terima kau. Kalau kau nggak mau diajarkan ngapain kau naik? Berkali-kali kami turunkan kau naik kau terus. Dikasih jawaban sambil ngajarin otak kau pula yang komplain. Kau pikir ini komal perbudakan? Apalah mau kalian sama Kristen ini? Dikasih ilmu, atur pula kalian. Terus Mau saya nggak tanya kau lah, dikasih terus ilmu? saya bertanya. Kau bertanya Kalau bukan misalnya Anda memperbudak. berbuat, Kau bertanya kau dengarkan jawaban. Kalau nggak kau Misalnya- siap kau dengan jawaban Ustadz Alif, ngapain kau tanya? Memang biadab lama-lama kelakuan kalian ini loh. Masuk komal Islam suka-suka bapak moyang kalian. Mau nggak diskusi? Kau ngatur-ngatur Ustadz kami pula yang kau atur-atur mutar-mutar. Kalau otak kau yang nggak mampu mendengarkan jawaban Ustadz kami, jangan kau bilang Ustadz kami yang mutar-mutar. Otak kau yang rendah. Hei, oncom. Mau diskusi atau enggak? Mau diskusi kau?
Iya ya, saya mau berdiskusi. Yaudah, kalau Iya, diskusi saya mau kau diskusi. dengarkan kata orang, jangan suka-suka mamak moyang kau di sini. Lanjut Ya, Ustaz. kalau Anda mau berdiskusi, jangan Anda kebanyakan bertanya. Kalau kami Kok kau pula yang kami ngatur? bertanya. Kok kau yang ngatur? Berarti Anda penasaran dong dengan agama kami Penasaran gitu. gigi moyang kau. Kami mempertanyakan kalau untuk Anda- mengkonfirmasi ilmu kau sampai mana. Sehingga berani-beraninya kau berstatement, kekeliruan kau itu kau bawa di hadapan publik sini. Kami mempertanyakan dari mana kau tahu itu. Bukan berarti kami ingin tahu penasaran sama agama kau. Oi, paham kau itu? Kau tahu nggak? Pernah kau tahu metode belajar mengajar? Ya, belajar mengajar itu ketika ada murid ditanya guru, bukan berarti gurunya penasaran sama kehidupan murid, tapi pengen tahu sejauh mana muridnya paham. Jadi kau pikir ketika ada ujian nasional itu guru penasaran dengan muridnya? Apa ini? Mau diskusi nggak kau? Oke. Udah lanjut oke. Ustaz Alif. Dah. Uni sedikit Giliran saya nggak lanjut dulu, bertanya. aku ada yang lagi diketik Uni, bentar ya. Nanggung. Pak Ustadz Arif, akun ini belum jadi moderator Ustadz. Tadi ketombak padahal aku lagi diam itu yang akun Uniripa 11 itu lagi nggak ngapa-ngapain itu ketombak. Sudahlah, sudah saja dengan moderator. Oh iya, aku naik yang satu lagi aja ya, yang akun kecil aja, bahaya juga. Akun-akun besar Ini aku si semua. Yadi ini Kristen apa Islam? Yadi. Yadi, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Yadi. Saya turunkan ya. Silakan ini. Ya, saya ada keperluan juga ini. Ustadz Alif nggak bisa ambil alih sebentar. Saya masuk sekitar 15 menit lagi lah saya masuk. Oke. Saya nggak nyampe Ya. 1 menit, sudah selesai kerjaan saya. Ya, Alhamdulillah. lanjut. Jadi begitu ya pemahamannya di dalam Islam itu sudah sangat jelas. Kehidupan kami nanti reuni dengan keluarga di surga, dan di surga itu tidak ada perkataan-perkataan yang menimbulkan kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, tidak ada gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan juga salamun qaulam mir rabbir rahim, damai sejahtera gitu kan. Perkataan-perkataan dari Tuhan juga dikatakan di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-Waqiah juga illa qila salaman salama, kecuali perkataan-perkataan yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada yang namanya gosip, tidak ada yang namanya infotainment seperti senangnya acara gosip, itu nggak ada, makanya nggak laku karena tidak ada yang seperti itu. Nah, itulah kebahagiaan yang abadi di dalam Islam di surga gitu. Nah, ketika tadi Anda mempertanyakan, ketika kita bandingkan pembahasannya ke dalam keyakinan Anda, makanya justru di sini saya itu bingung. Kehidupan manusia, kebahagiaannya itu hanya sebatas di dunia. Coba, sejauh yang kami dengar dari penjelasan teman-teman Kristen, ketika mereka bahagia di dunia ini, membangun sebuah rumah tangga, selesailah di dunia. Di akhirat, di surga nanti masing-masing hidupnya seperti roh. Nggak kenal lagi siapa ayah, ibu, anak, kakek, cucut dan lain sebagainya, cicit, semua tuh nggak ada gitu. Jadi kalau orang baru bahagia berumah tangga baru 3 hari lalu kena tsunami mati, udah selesailah rumah tangganya, bahagianya nggak bisa dilanjut lagi di surga. Kalau kami umat Islam, alhamdulillah kena musibahnya sebagai syahid, nanti bersama-sama masuk surga. Itulah yang ada di dalam ajaran Islam, begitu. Dah, lanjut. Silakan Tuku. Tuku silakan dibuka mute-nya. Aduh. Kok macet ini? Sampai Apa. lupa. Enggak betah-betah tadi Oke. kamar mandi aku. Aku kamar mandi tadi. Oke. Ya udah, saya gini aja ya, buat biar si tokoh introvert ini hidupnya lebih bermanfaat, berguna walau 1, 2, 3 detik. Pertanyaan yang kurang berbobotun akan tetap saya jawab. Siapa Rasulullah? Dia Nabi Muhammad SAW, manusia. Ya, dia manusia yang Allah berikan kemuliaan. Siapa Allah? Allah itu Sang Khalik, Sang Pencipta, Al-Qudus, As-Salam, yang maha suci, yang maha memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, yang maha gagah, maha perkasa. Jadi ada perbedaan. Nabi Muhammad SAW hanya manusia, ya dia manusia, bukan Tuhan, dan Allah itu adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah.
hamba Allah. Jadi tidak ada kesetaraan. Posisinya sebagai hamba. Jadi hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya gitu. Kamu ngotot dong pertanyaannya biar aku enak gitu. Coba tunjukkan isi unek-unekmu tentang Islam ke dalam kami, apa yang ada di isi kepalamu, silahkan. Kengototanmu, pemahamanmu terhadap Islam. Coba buka di ayat Al-Quran itu Al-Isra ayat 32. Di situ tentang pertinakan pada budak atau asisten rumah tangga dia. Coba buka dulu. Coba buka di Al-Isra ayat 32. Situ karena di situ Allah sudah berfirman. Kok kamu malah jadi sistemnya kok main suruh-suruhan? Loh, saya sudah telah membaca bahwasanya itu Tuhan telah mengharamkan tapi Nabi Muhammad menghalalkan. Gimana ceritanya itu? Loh, saya bertanya loh. Saya kurang paham, makanya saya belajar. Bukan bertanya, kamu sedang berstatement. Kan saya tadi udah bilang, luapkan semua unek-unekmu, kebencianmu terhadap Islam. Silahkan sampaikan surah Al-Isra maksudnya apa, bunyinya apa, Anda kenapa begini gitu loh. Nanti saya tanggapin. Anda itu kan sedang mengatakan nyuruh saya membaca, tapi Anda membantah. Apa kita perlu belajar dulu, bukakan kursus bagaimana diskusi yang baik dan benar. Nanti kita buka khusus untuk Kristen itu gratis, biar dialog itu bisa nyambung, terukur dan terarah gitu. Begitu. Sebenarnya ada yang cara sederhana sih. Kamu tinggal pantengin turun si Edi, si Kiamat, si CP. Itu mereka sudah penghujat profesional mereka. Kamu kan masih belajar nih, belajar bagaimana caranya menghujat. Jadi ya kita masih agak sedikit enak lah gitu menyikapinya. Ya kamu kan belum profesional gitu. Ini kan mungkin lagi belajar praktek gitu kan. Lagi belajar praktek bagaimana caranya menghujat gitu. Kalau kamu belum seperti si Kiamit, belum seperti si CP, si siapa lagi si Edi, kamu belum profesional sebagai penghujat Kristen sejati, belum gitu. Ya. Perlu banyak latihan. Terus gimana jadi apa yang mau kau sampaikan? Tunjukkanlah kemampuan kau menghujat di sini biar nggak malu-maluin orang Kristen. Gimana udah berusaha kan? Yalah, praktek di sini nggak apa-apa kok. Kami kasih kalian kesempatan praktek lapangan untuk menjalankan bagaimana kalian sudah belajar menghujat. Di sini prakteknya. Ya? Magang. Gitu. Ayo cepetan belajar. Ya gimana Bang Nyong? Anda itu belum Kristen sejati loh Bang. Anda nggak menghujat dari tadi masalahnya. Tunggu. Saya tidak mau menghujat di sini. Jangan saya dilapor juga. Jadi dia ini mau menghujat bukan karena takut sama Tuhannya. Dia nggak mau menghujat karena takut dilaporin. Bukan seperti itu. Karena di tapi agama di Anda sini, tapi kami ya minoritas ya seperti itu yang kami alami. Kami tidak mau dipersekusi. Iya betul sih, benar, karena minoritas yang dialami pasti akan mengalami seperti itu. Orang sejarah peristiwanya zaman Yesusnya aja minoritas, makanya nggak bisa melakukan perlawanan ketika didatangi tentara Romawi. Nggak bisa melawan itu, nggak bisa. Ustaz, ya gimana? Ustaz Alif, jadi memang dalam narasi Al-Quran yang mengatakan ketika umat Muslim masuk surga, nah di surga sana ya akan mendapat gadis-gadis perawan-perawan, dan di sana ya memecah perawan. Itu memang benar ada di sana. Kalimat memecah perawan itu nggak ada. Ya ayo dong, kamu kalau punya pikiran-pikiran seperti itu ungkapin aja biar menunjukkan. Saya jawab. Wa uruban atroba gitu kan di dalam surah An-Naba juga. Ketika Al-Qur'an mengabarkan, saya sampaikan dulu. Ketika Al-Qur'an mengabarkan nanti di surga umat Islam akan mendapatkan yang dijelaskannya sebagai gadis-gadis yang cantik, belia, dia molek,
Itu sangat bagus dan indah. Fitrahnya sebagai seorang laki-laki dikabarkan akan mendapatkan gadis yang sebaya, yang masih muda, yang montok, yang molek. Itu bagus. Lah kalau kami umat Islam, saya sebagai cowok dikabarkan nanti kamu di surga akan mendapatkan nenek-nenek peot pakai kutangnya, kutang zaman lama. Lalu dia rambutnya keriput, nggak pernah make upan. Ya apa tertariknya di surga? Tapi memang benar juga ya. Masa di surga Ustaz mau Ali. mendapatkan nenek-nenek? Orang di Ustaz dalam Ali. Islam, para nenek aja ketika masuk surga menjadi perawan lagi, menjadi muda lagi. Kok malah mau digambarkan di surganya seperti yang ada di pikiran Anda? Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang nenek, ya Rasulullah, apakah nanti di surga ada nenek-nenek? Apa jawab Rasulullah? Wahai nek, di surga itu nanti tidak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis. Ya Allah, ternyata aku selama ini beribadah tidak sia-sia karena aku tidak masuk surga. Tapi jawaban Rasulullah itu bukan gitu maksudnya, nek. Di surga itu nanti tidak ada nenek-nenek. Sekarang nenek yang sudah nenek-nenek ini ketika nanti masuk surga itu kembali muda lagi. Gitu, usianya muda lagi, jadi nggak ada nenek-nenek. Makanya ketika digambarkan ketika orang masuk surga, di surga itu ada bidadari, anak-anak muda, itu wajar. Coba kau sekarang jangankan surga, masuk aja ke restoran mewah, ketika nanti di restoran pelayannya itu para nenek-nenek, ya kan, rambutnya yang keriput, lalu dia lagi gigitin apa itu yang suka sembur-sembur tuh, kayak gitu. Lo seneng nggak? Ya nggak seneng lah. Itu gambaran dunia aja begitu, apalagi nanti di surga. Tapi semuanya itu adalah tidak ada yang namanya maksiat, tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan, itu tidak ada, semuanya tentang kebaikan. Begitu ya. Berarti Ustadz Alif memang benar ya, di surga bareng-bareng kita memecah perawan ya. Oh, nggak ada sih ayatnya kayak gitu, nggak ada. Saya nggak berani Ada asumsi. hadisnya, tapi nggak, saya Di mana? berusaha Di mana? etis Di mana? sini. Nggak, Di mana? saya mau berusaha etis, saya mau Nggak berusaha apa-apa etis. loh. Kalau itu Nggak, ajaran Islam ya diungkap aja, dibuka Iya, gitu loh. tapi Kita sih kan nggak kita kan lah. lagi diskusi. Nggak. Sebagaimana Nggak tadi lah. saya nampilkan juga, Nggak lah. saya menampilkan tadi Nggak apa lah. ayat, apa bunyi ayat, ya kita tampilkan, tidak ada masalah. Kalau yang normatif, kalau yang normatif saya bisa tampilkan, tetapi yang seperti itu, apa yang saya katakan memang ada hadisnya. Ya di mana, di mana? Kamu nggak Udahlah. gini, berarti caranya begini. Udahlah. Loh, bukan gitu. Ya, seperti ini contoh. Kami aja, Ustadz kami aja. Ustadz, Silahkan kau bukakan datanya, memperbolehkan. Ustadz Ali, Gitu. ini seperti ini yang saya mau tampilkan datanya. Jangan ya. sampai Ini nanti masih normatif. komparasi. Ustadz Ali, seperti ini ya, saya mau tampilkan datanya. Tapi ini masih normatif lagi ya. Dari Yasin, surat Yasin, ayat 56 sampai ayat 57. Di sini dikatakan, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Nah, dipan-dipan ini kalau saya lihat dalam kamus KBBI itu tempat tidur. Artinya mereka berada di tempat tidur, menikmati suasana, ya seperti itu. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan mereka memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Tetapi kalau saya lihat di hadis ini, buah-buahan sini, ya dia terjemahkan ya ke porno ya. Hadis mana saudaraku? Jangan asal ngomong. Hadis mana? Karena di Amsal 7 lebih jelas eksplisit. Cepat. Di hadis mana? Sebutin aja. Saya Udahlah. kalau saya sebutin Udahlah. gini, kalau Udahlah. Ion Iya. dulu. Udahlah. Ion, izin dulu. Udahlah, sudah, Ini udahlah. menghujat ini karena kenapa tidak ada Nah, datanya? ini kan saya Ya. masih bisa bicara normatif Ya, ini. makanya jangan pakai bicara, Iya. kita pakai data yang ada objeknya, yang data secara eksplisit. Ya, contohnya di Amsal 7 ayat 18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Itu jelas. Itu data. Ya, Ya. terserah Jimen. Ya itu Terserah, fakta. Jimen. Oke. Iya, terserah. Diam bagi dulu, kami, diam bagi dulu, kami. diam dulu ya. Ya, enggak jelas. masalah kamu Diam menarasikan dulu. seperti itu. Diam dulu.
Sementara di Matius 19 ayat 29, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibunya, istri, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namanya istri udah pasti ada namanya seks. Bahkan dijanjikan Yesus 100 istri, berarti mengajarkan poligami. Itu fakta. Data loh. Nah, bagaimana Anda bisa membantah? Kalau Anda kan saya tanya sama di mana, hadis mana? Ah, Udahlah, ayo. Jim. Iya, di Udahlah, mana hadis Jimen. mana sebutkan? Baru Udahlah. dikatakan subahat saudara. Udahlah. Baru dikatakan itu adalah penghujatan. Ketika kau tidak bisa menyebutkan, Udahlah. memberikan data, berarti di dalam yang Udahlah, dijanjikan Jimen. Yesus Anda Udahlah, itu ada Jimen. pesta seks. Ada 100 istri. Mana yang lebih Udahlah, banyak? Jimen. 72 atau 100? Itu kau, Jimen. Kamu kan Tanya dulu sama menyimpulkan. Mbak, jawab dulu. Kamu kan Mana yang lebih banyak? menyimpulkan. 100 atau 72? Kamu Weh. kan menyimpulkan sendiri itu. Ya, itu fakta, Itu kan udah makna jelas kamu. eksplisit. 100 Iya. loh. Bayangkan di Tapi sana apa yang di kami sana narasikan diam dari dulu di sana. tadi mengenai keadaan Diam, surga diam dulu mulutmu, tidak diam. seperti Diam, apa yang dari kamu tadi merocos tidak punya narasikan. data. Diam. Di sana dijanjikan 100. Di sana mengajarkan poligami, mengajarkan bahwa istrimu tidak cukup satu, bahkan ku tambah 100 kali lipat. Itu yang mengatakan Yesus. Ya, di sana ada pesta seks karena namanya istri, ada namanya seks. Bagaimana kau berhubungan kepada 100 istri? Satu orang kau ini dijanjikan. Nah, bagaimana kau berhubungan? Sementara mohon maaf ya, kemaluan Anda itu hanya satu. Berarti harus ada namanya pesta. Nah, udahlah, janganlah membohongi kita lah. Matius 19:29. Buktinya aja Nabi Muhammad aja melakukan berzinaan loh pada budaknya. Gimana itu? Di mana? Coba Di jelaskan. Udahlah, dibawa aja lah kau kalau memang mau menghujat. Al-Isra Aduh. ayat Di bawah 32. aja, tidak ada data. Al-Isra ayat 32. Ya, di bawah data. Buat saya izin sampaikan dulu ya, buat Kristen yang hidupnya ini kan tadi baru dikasih tahu aja dia udah mulai profesionalnya meningkat. Tolong jangan ajak dan ajarkan kami menghujat. Jangan ajak kami ya. Jangan ajak kami. Kalau kamu mau menghujat, hujatlah kitabmu aja. Karena memang bunyinya itu sudah banyak bunyi-bunyian yang penuh dengan hujatan, terutama tentang Yesus. Tolong jangan ajak kami ya. Kami ingin berdiskusi dengan baik. Nah, Dah, satu lagi lanjut. ya, satu lagi. Kan udah dibilang tadi kalau mau belajar menghujat minimal kayak Kiamat sama Edis. Walaupun data yang diambil itu data-data pinggir-pinggir data yang udah nggak diakui, minimal ada datanya. Kau menghujat bawa Al-Quran, nggak ada ayatnya kayak gitu. Nampak kau botolnya menghujat. Belajar kau menghujat, magang kau sana dulu sama Edis. Ya, minta belajar dulu sama Kiamat, magang dulu, baru masuk sini lagi ya. Menghujat aja nggak profesional kau. Lanjut. Nih Kak Leni di mute dulu. Aku masih makan, belum bisa masuk aku. Bentar lagi. Kak Leni di mute dulu. Ya lanjut Jimen. Gantungan kunci taruh di tas adik Ya, jadi kalau Anda menyatakan Ion ada tapi tidak bisa menyebutkan itu penghujatan karena itu tidak ada datanya. Kalau saya jelas di Matius 19:29 ya, Amsal 7 ayat 18. Biar saya bacakan ya, tegas nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah lagi, ia sedang dalam perjalanan jauh. Itu fakta ya. Itu data eksplisit, bukan perumpamaan yang seperti Anda katakan dari awal. Ya, ditambah lagi Matius 19:29. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, istri, ibunya, anak, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kekal itu istri 100. Ya, bagaimana Anda bisa membantah? Anda mau jawab lagi perumpamaan. Telur busuk kau ngarang-ngarang. Nah, bantah dulu data Anda. Makanya saya katakan jangan ajari kami untuk menghujat karena tidak ada penghujatan. Ini data, baru dikatakan penghujatan ketika tidak ada datanya, tidak ada dalilnya. Sekarang saya tanyakan, Anda menghujat atau tidak? Kalau Anda mengatakan tidak, berikan datanya. Mana? Ayo. Ion, jangan berhala Ion. Cukuplah penyembahan berhala, jangan menjadi berhala lagi. Itu dua persepsi lagi. Cepat.
Ion. Ya. Jawab sama saya. Mana Udahlah. data Anda? Anda kan mengatakan itu bukan menghujat. Ya, di mana tertulis seperti itu? Sebutkan. Udahlah. Kok udahlah? Ini yang datanya jelas. Mari kita memuaskan menikmati birahi ketika suamimu telah tiada. Wih, enak kali lah kayak gitu. Ya, namanya nafsu. Di Matius 16 dijanjikan 100 istri. Wih, gila. Kemaluan saya sebagai manusia itu cuma satu. Ya. Sementara yang dijanjikan itu 100 wanita. Bagaimana? Harus ada pesta dalam satu ruang. Bagaimana coba? Itu fakta, itu data eksplisit. Bantah dulu data ini atau tidak, hapus saja. Tip X, setiap Bible kau tip X. Jimen, itu kan figuratif, Jimen. Kok figuratif? Pala otak kau. Semua yang Anda katakan ketika ada data-data menjelaskan perintah, kau bilang itu figuratif. Apa yang tidak figuratif samamu? Hah? Kan Kau itu pikirnya saya sesuatu kau pikirnya saya Jimen, botol seperti Jimen, Anda? itu kan sesuatu yang mustahil. Saya yang tanyakan terjadi dulu. di sorga. Matius Itu 19 sebabnya ayat. Diam dulu. Iong, Matius 19 itu yang menyatakan dia menjanjikan 100 wanita, itu perintah atau suatu janjian atau perumpamaan? Coba jawab. Weh, Ion, jawab. Jadi begini. Men, Jimen, berapa Jawab kali dulu. saya mau jawab Itu kamu? perumpamaan atau perintah upah dari kita mengikuti Iya, Yesus. itu bentuk upah. Berarti Namun bayaran dong. kebahagiaan, Berarti begini, berarti Jimen, dijanjikan kebahagiaan seks di sana, sorga dijanjikan itu. seks, dijanjikan untuk Dengar 100 dulu, istri. Jimen. Bagaimana Anda bisa Jimen. membantah itu? Jadi kebahagiaan di sorga itu yang tadinya di bumi, ketika kita meninggalkan istri, meninggalkan suami, kebahagiaan itu, rasa kebahagiaan itu kita akan dapati di sorga. Bukan kamu saudaraku, memaknai saya ketika tidak di surga bantah. kita akan Ion, memiliki dari awal saya 100 tidak kali bantah. lipat istri, bukan seperti itu. Maknanya bukan dari seperti itu, awal, Jimen. dari awal. Istri di dalam dunia kita ini kekal atau tidak? Jawab. Sekarang logisnya begini. Enggak, jawab dulu, Jimen. Enggak usah kemana-mana, Jimen, jawab begini. dulu. Logisnya, Jimen. Ayolah. Kalau saya ini pengikut Yesus yang setia, hidup dalam pertobatan, ya. Jawab dulu. Ketika istri saya, dengar dulu, ketika istri saya hidup di dalam dosa, logisnya, apakah kita akan menikmati istri kita di sorga, sedang dia masuk neraka? Enggak, gini. Kau jangan sama-sama. Udah lo itu logisnya. Jadi enggak ada data, apa yang dinarasikan oleh Yesus dalam Matius 19 ayat 27, ya. Diam dulu. Dalam apa yang kamu pertanyakan kepada saya tadi, Jimen, itu bentuk rasa kebahagiaan itu melebihi di bumi. Berarti dijanjikan Jadi 100 kamu kan? memaknai. Ya, karena di bumi satu orang, dijanjikan hanya satu orang, dan itu tidak kekal karena dia akan mati. Ya, belum tentu dia bersama-sama di surga sama kita. Tetapi ketika kita sudah di surga, dijanjikan 100, lebih banyak. Wih, pesta seks, men. Come on, Kamu kan ini jujur. Itu fakta. Jimen, kamu kan ini tidak menerima bahasa figuratif karena setiap kata bahkan di mana kalimat dijelaskan? yang Yesus narasikan seperti itu. Saudaraku tercinta dan ya, terkasih. Di mana di sana ada dikatakan maknanya, ini adalah ada bahasa yang figuratif. tersirat. Saudaraku, di mana Dalam Alkitab ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, tersurat itu kelihatan secara literal. Tetapi yang tersirat itu ada maknanya. Maknanya apa yang saya jelaskan tadi, seperti itulah jawaban. Oke, saya tanya Begitu, pelan-pelan. Izin Ustadz Alif ya, izin. Saya tanya pelan-pelan. Ya, Jimen. Diam dulu ya, Jimen. Saya diam dulu. Udah, maaf. Diam Saya dulu, ada tamu. saya. Sebentar nanti saya balik. Saya ada tamu. Kok Jimen, tantrum? maaf. Belum saya Ya, tanya. nanti saya Diam balik. dulu. Ada tamu saya. 1 menit saja. Ya, Enggak 1 menit usah, saja. enggak Saya. usah. Anda Ada dari tamu tadi saya. belum jawab. Anda dari tadi belum jawab. Ingat ya, saya tanya sama Anda pelan-pelan. Yang dijanjikan 100 sebagai bayaran di surga itu wanita atau bukan? Jawab dulu. Pelan-pelan nih kita. Ion, itu wanita atau bukan? Dia kedatangan tamu katanya. Kayaknya istri 100 biji.
Ion. Suka-suka hati kau ya mempelintiri ayat Bible ya. Ketika apa? Oh itu saya yang menafsirkan bahwa itu adalah perumpamaan. Itu figuran, figuratif. Suka-suka hati kau. Emang kau yang berfirman emangnya? Suka-suka ngarang aja kau Ion. Ketika ditanya kau ngeles. Kau cari alasan banyak kali. Aduh, lanjut. Uni lanjut. Ustadz Alif. Cuci tangan dulu nih habis makan. Naikkan dulu yang lain-lain. Nih naikkan dulu ya. Bentar ya, cuci tangan dulu baru masuk aku. Sabar. Yang aku naikkan yang non-muslim aja ya. Apa dulu, Dek? Ini belum selesai nih. Tanggung. 3 suap lagi. Oke nih. Bang Maikom, monitor Kristen atau Islam? Bang Maikom, monitor Maikom. Bang Maikom, monitor. Bang Maikom, monitor. Bang Charles, monitor Kristen atau Islam? Charles. Bang Charles. Sekarang Ion, ayolah. Jangan pura-pura ada tamu. Setiap saya tanya ada tamu. Kan ketawa kau kan? Berarti memang tidak sibuk kau. Iya. Kan saya janji kamu, saya akan balik. Itu Saya tanya dulu sama Anda. Jawab dulu. Iya. Yang dijanjikan di surga sana itu wanita atau bukan? maknanya tidak seperti itu, Jimin. Maknanya tidak seperti itu, Jawab Jimin. dulu. Yang Memang dijanjikan Jimin, oleh dalam Yesus di Matius. Bible, khususnya perjanjian baru, ada 50% itu bahasa figuratif. Saudaraku, ada 50% itu yang memang tercinta. Di sana tidak secara dijelaskan, literal, secara saudaraku. spesifik, Jimin. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu munculkan semua itu bahasa figuratif, itu perumpamaan semua. Oke. Iya. Ya, oke. Saya Itu terima. sebabnya jawaban yang saya jawab sama kamu, Iya. dasarnya dari situ. Oke, saya tanya Gitu. saudaraku di Matius. Bedakan dalam Al-Quran seperti Ustadz Diam dulu, Alif jangan jawab kesana pertanyaan dulu, saya. jangan kesana dulu saudaraku. Ini belum fix loh, belum selesai. Ya. kok lari-lari kau? Matius. Saya nggak lari. Dengar, diam. Biar kalian keroyok saya di sini, saya nggak mau lari. Diam dulu, tidak ada yang keroyok kau. Dari tadi saya. Iya. Matius 19 yang tertulis di sana secara eksplisit. Di sana perikopnya perumpamaan atau jasa dari upah mengikuti Yesus. Jawab sama saya. Upah mengikuti Yesus. Oh, berarti nggak ada kata perumpamaan dong. Di situ kan saya bilang figuratif tadi atau perumpamaan. Iya, di mana ada kata perumpamaannya? Upah berarti Aduh. bayaran kan? Hubungan timbal Iyalah, baliknya kan? kalau kamu memaknai seperti itu terserah kamu. Itu Tetapi fakta. jawaban yang saya jawab sama kamu itu sesuai dengan iman saya. Saudaraku, Ion, jangan Anda menjawab sesuai dengan iman saya. Karena di luar sana yang menyembah tai sapi juga sesuai dengan iman dia. Ya, apa bedanya dengan kau? Ya, yang saya minta yang tertulis. Karena itu adalah pedoman kau. Ya, yang tertulis di sana tidak ada kata perumpamaan, tidak ada kata yang menuju ini hanya sebuah ibarat perumpamaan, tetapi upah. Di sana ada kata kerja, di sana ada kata benda. Apa itu kata benda? Benda hidup. Apa itu istri? Kata kerjanya apa? Menggantikan 100 kali. Itu adalah kata kerja. Ya. Yang saya minta kepada Anda, yang dijanjikan 100 itu wanita, waria, atau laki-laki? Jawab dulu dong, pelan-pelan. Itu bentuk kebahagiaan. Mana ada di sini Tapi bentuk? Mana ada di sini secara jasmani tidak ada seperti itu di surga, Jimin. Oke, mari kita Kamu lihat. baca saja mulai dari ayat pertama, ayat 11. Mari kita Ayat 27. Jimin. Mari kita buktikan bahwa itu adalah
sebagai ya itu hanya perumpamaan. Kita lihatlah penjelasan Bible, betul nggak? Loh, ini penjelasan Bible, ini Bible ya. Ini Iya, Bible. silakan. Ya, ini Bible. Kita baca di bawah bagaimana sih penjelasannya, ya. Silakan. Izin dibesarkanlah. Saya tahu dalilmu. Ya. Dalilmu kan Penjelasannya, ya. Di sini tidak Menguntungkan ada. kamu. Diam dulu. Di sini tidak ada penjelasan catatan